Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by Doing. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah tulisan atau mungkin kita sering menulis. Kemudian sebelum kita menulis pasti kita pernah membaca. Oke. Dari dua hal tersebut kita pasti akan menghasilkan sebuah tulisan dan tulisan. Tapi mungkin teman-teman akan terbesit apakah tulisan kita itu plagiat atau tidak. Oke, dimana ada sebuah aplikasi yang akan mengecek sebuah tulisan kita apakah itu plagiat. Mulai dari mengubah tulisan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau tulisan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kemudian ke bahasa Indonesia lagi. Apakah kita membutuhkan sebuah translator? Oke, mungkin bisa seperti ini dimana kita akan menulis kemudian ada aplikasi yang akan langsung merubah ke bahasa yang lain. Tapi bukan itu ya, no. Oke, kita akan mencoba mencari aplikasi. Ya, mari kita cari sebuah aplikasi yang bisa mengecek plagiat. Kemudian kita akan sudah menyiapkan sebuah tulisan hanya satu halaman dan kita akan masukkannya ke dalam sebuah aplikasi. Oke, kita sudah mempunyai tulisan yang ada di Google Doc seperti ada judul dengan format title, kemudian ada paragraf 1, 2, dan 3, kemudian ada kesimpulan. Oke, kita akan mencari plagiarism checker. Ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, caranya mudah sekali. Kita cukup ketik plagiarism checker, maka akan muncul banyak sekali suggest aplikasi plagiarism checker. Dari semua aplikasi yang cocok itu hanya Turnitin. Hanya saja Turnitin itu berbayar. Oke. Dan tidak semuanya orang bisa menggunakan Turnitin. Mungkin hanya selevel kampus atau penelitian. Dan sesuai slogan dari Turnitin yaitu empowers to do their best original work. Karena kita akan belajar supaya kita bisa menulis yang tidak plagiat, kita bisa menggunakan plagiarism checker atau plagiarism checker free ataupun free online plagiarism. Oke, kita kembali ke sini. Oke, caranya ada mudah. Kita cukup Ctrl A, kemudian Ctrl C, dan kita akan masuk ke plagiarism checker yang pertama. Kita Ctrl V di sini. Oke, kemudian kita klik I'm not a robot dan jangan lupa iklannya dimatikan, di plugin untuk menghentikan iklan itu dimatikan. Kemudian kita cek plagiarismnya ini, maka di bawah akan muncul hasilnya di mana tulisan yang sudah kami buat itu menunjukkan seperti berikut. Terus kemudian jika semakin unik tulisan kita, maka sebuah tulisan itu dinyatakan tidak plagiat. Jadi tulisan yang sudah dibuat itu hampir mendekati 100% unik. Dan kalau misalnya menggunakan plagiarismchecker.co, maka akan muncul beberapa keterangan bahwa kalimat ini unik dan di internet tidak ditemukan, apalagi tulisannya berbahasa Indonesia. Kemudian dokumen wise itu adalah isi dokumen yang sudah dilakukan pengecekan. Kemudian teks analysis statusnya itu adalah statistik dari kata-kata yang sudah dikalkulasikan oleh plagiarism checker. Jadi misalnya jumlah katanya ada sekitar 235, terus karakternya ada sekitar 1000, kemudian kata yang paling sering muncul 3 adalah yang, komputer, dan perangkat. Dan
untuk match source-nya tidak ditemukan karena tidak plagiat. Oke, kita akan pindah lagi ke plagiarism checker yang lainnya, di mana kita sudah melakukan copy paste seperti ini dan kita akan mengulanginya lagi. Kemudian kita akan cek plagiarism di sini. Kita bisa mengulangi lagi karena sessionnya sudah habis. Oke, ini akan membutuhkan waktu sedikit lama. Jadi membutuhkan ya bisa ditinggal sebentar yang lainnya lagi untuk mengetahui hasil dari plagiarism checkernya. Oke, hasil dari pengecekan menggunakan aplikasi ini itu 100% unik. Oke, terus lama waktu untuk membacanya adalah 2 menit dan kalimatnya berjumlah 14 dan kosakatanya itu ada 236. Oke, kita pindah lagi ke aplikasi yang lainnya lagi. Kok misalnya kita tidak terlalu percaya bahwa kalimat yang kita buat itu terlepas dari plagiat. Oke, sepertinya proses yang ini lebih cepat dibandingkan proses aplikasi yang lainnya. Jadi ya, betul, kalimat yang sudah dibuat itu 100%. Oke, ini aplikasi yang gratisan, yang mungkin banyak variannya, banyak duplikatnya. Mungkin kita bisa menggunakan aplikasi yang lebih berkualitas. Oke, dimana kita akan login untuk bisa masuk seperti ini. Kemudian kita akan bisa melakukan pengecekan. Kita akan mengulanginya lagi. Oke, ini sudah dilakukan pengecekan di mana kita akan mengulangnya lagi dengan merefreshnya lagi. Supaya kita bisa tahu hasilnya. Kita akan mengeceknya lagi seperti ini. Oke, sepertinya yang pakai quick text itu ada limitnya. Jadi kita bisa kembali lagi menggunakan yang hasil sebelumnya, di mana kami sudah melakukan berkali-kali pengecekan dengan Quitex. Di mana Quitex itu berbeda dengan aplikasi checker yang sudah kita coba, di mana Quitex itu langsung memberikan suggest bahwa ternyata ada satu kalimat yang mengarahkan pada plagiat. Meskipun tidak satu kalimat, tapi hanya kumpulan kosakata yang digabungkan menjadi satu kalimat. Oke, berdasarkan website jawaban apapun itu ada kemiripan sebanyak 62%. Oke, dan total dari plagiat sebuah tulisan itu sekitar 6%. Maka error kalimat atau error sebuah ringkasan ini cukup kecil, yaitu sekitar 6%. Oke, jadi kok misalnya kalian teman-teman menggunakan Quitex akan ada limitnya, tapi kok misalnya teman-teman menggunakan seperti plagiarism checker atau seperti ini, maka hasil dari plagiarismnya itu akurasinya bisa jadi seolah-olah itu bagus, padahal hasilnya itu sedikit berbeda. Seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin fokus sekali mengecek sebuah tulisan itu original atau tidak, asli atau tidak, bisa menggunakan Turnitin. Tapi kalau teman-teman dalam proses belajar bisa menggunakan aplikasi plagiarism checker yang gratisan. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah melihat video ini. Nantikan video kami yang lain lagi yang berhubungan dengan aplikasi komputer dan pemrograman komputer. Sampai ketemu lagi, kami Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.